Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar arkeologi di program studi arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan yang telah didiskusikan pada pekan lalu, yaitu masih dalam bahan kajian mengenal arkeologi. Setelah kita mempelajari dan melacak jejak sejarah arkeologi di Indonesia, munculnya arkeologi Indonesia, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai ragam kajian dalam ilmu arkeologi. Di Indonesia khususnya kita mengenal berbagai macam kajian dalam ilmu arkeologi yang mengacu pada aspek tinggalan budaya serta kronologis. Yang pertama kita mengenal arkeologi prasejarah, yang kedua itu arkeologi Hindu-Buddha, biasa disebut juga dengan arkeologi klasik, lalu kemudian arkeologi Islam, lalu arkeologi kolonial, kemudian ada kajian arkeologi maritim, serta kajian manajemen sumber daya arkeologi. Apa itu kajian arkeologi prasejarah? Kajian arkeologi prasejarah merujuk pada kajian arkeologi yang membahas tinggalan artefaktual atau tinggalan budaya material dari periode prasejarah atau praaksara, di mana manusia pada saat itu belum mengenal tulisan atau aksara. Dalam kajian arkeologi prasejarah kita mengkaji secara lebih spesifik beberapa periode prasejarah, yaitu mulai dari Paleolitik, Mesolitik, Neolitik sampai Megalitik gitu. Jadi ini pembabakan masa pada periode prasejarah. Dalam kajian arkeologi prasejarah ini kita mempelajari berbagai macam artefak, alat batu, alat tulang, maupun lukisan gua atau rock art painting, sampai tinggalan-tinggalan dari periode megalitik berupa menhir, dolmen, sarkofagus dan sebagainya. Kemudian ini salah satu kajian dalam arkeologi prasejarah berupa eksperimental arkeologi, bagaimana arkeolog belajar mempelajari sebuah alat batu dan dikaji bagaimana proses pembuatannya. Lalu ini objek kajian arkeologi Hindu-Buddha, situs arkeologi Trowulan. Jadi dalam kajian arkeologi Hindu-Buddha ini arkeolog mempelajari tinggalan budaya material dari periode kerajaan-kerajaan berlatar belakang Hindu dan Buddha. Tinggalannya meliputi candi, arca, lalu berbagai macam bentuk tata kota misalnya. Yang jelas ini terkait dengan tinggalan budaya material yang merefleksikan kepercayaan Hindu-Buddha. Jika mengacu pada kronologis waktunya, itu mulai dari abad ke-3 Masehi sampai masuknya Islam di abad ke-13. Seperti itu. Lalu kajian selanjutnya adalah arkeologi Islam. Tentunya dalam kajian arkeologi Islam yang menjadi fokus kajian artefaknya adalah tinggalan dari periode Islam, biasanya berupa makam-makam Islam, bangunan masjid, keraton dan sebagainya. Ini yang di bawah adalah tipologi nisan Aceh atau disebut juga batu Aceh. Kemudian kajian arkeologi kolonial yang khusus pada tinggalan budaya periode kolonial baik Portugis, Belanda sampai Jepang gitu. Biasanya tinggalannya
berupa bangunan-bangunan kuno yang dibangun pada periode kolonisasi di Nusantara, lalu bangunan pertahanan seperti bunker dan pillbox, serta beberapa artefak berupa alat pertahanan perang seperti meriam. Ya, berikutnya adalah kajian arkeologi maritim. Nah, kajian arkeologi maritim memfokuskan pada artefak yang merefleksikan interaksi manusia dengan air. Nah, secara lebih spesifik, kajian arkeologi maritim dapat dikategorikan pada dua bidang kajian utama, yaitu nautical arkeologi dan underwater arkeologi atau arkeologi bawah air. Jadi kalau arkeologi bawah air fokus pada objek kajian yang berada di dasar air, baik itu sungai, laut, danau, sumur, dan sebagainya. Namun kalau nautical arkeologi fokus pada kajian teknologi pelayaran seperti itu, jadi spesifik pada bangkai kapal atau bangkai perahu. Kalau underwater arkeologi beragam bentuk kajian, beragam bentuk artefak sepanjang dia berada di dasar air, itu bisa menjadi kajian arkeologi bawah air atau underwater arkeologi. Nah, yang terakhir adalah manajemen sumber daya arkeologi atau dikenal juga dengan cultural resource management atau archaeological resource management, yang merupakan cabang arkeologi yang memiliki kaitan dengan pengembangan kebijakan dan tindakan dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya budaya atau sumber daya arkeologi. Ya. Jadi keempat kajian pertama biasa disebut dengan istilah kajian arkeologi murni atau pure arkeologi, sedangkan kajian manajemen sumber daya arkeologi biasa disebut dengan istilah arkeologi terapan atau apply arkeologi. Jadi ini diagram yang memperlihatkan perbedaan kinerja antara arkeologi pada umumnya dengan CRM. Jadi ada aspek sifat, ada aspek sasaran, ada aspek sikap, aspek pendekatan, penalaran, persepsi, hakikat, maupun kepemimpinan. Kita bisa melihat perbedaannya di tabel tersebut. Ya. Jadi yang pasti banyak kajian arkeologi, banyak hal yang dikaji di bidang ilmu arkeologi. Kajian yang tadi saya paparkan itu merupakan kajian yang sifatnya berdasarkan periodisasi atau pembabakan sejarah. Nah, sekarang dalam mengkaji arkeologi tidak selalu harus pada aspek pembabakan sejarah, tetapi bisa juga sifatnya tematik. Makanya kita mengenal beragam kajian di arkeologi, mulai dari kajian arkeoastronomi, mulai kajian arkeologi publik, digital arkeologi, arkeologi industri, arkeologi ekonomi. Jadi kajian-kajian tersebut dikategorikan atau disebut dengan kajian arkeologi yang sifatnya tematik. Bahkan sekarang kita bisa melakukan kajian arkeologi untuk modern material culture. Artinya artefaknya bukan berasal dari masa lalu yang sangat lama. Bisa saja masa lalu di sini adalah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 1 bulan yang lalu gitu. Itu yang kita sebut dengan modern material culture. Bagaimana arkeologi mengkhususkan kajiannya pada artefak-artefak modern. Jadi hal itu pula yang menjadikan disiplin ilmu arkeologi itu membutuhkan ilmu bantu yang begitu banyak, ya. Mulai dari ilmu kimia, ilmu geologi, dan sebagainya. Saya kira presentasi singkat ini bisa menjadi pemicu bagi saudara untuk mendalami arkeologi. Banyak sumber referensi yang bisa dipelajari secara mandiri. Ini adalah pengantar saja. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di menu forum pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.